Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, dimana laga kemarin ini banyak banget ada drama ya bosku. Oke, dari laganya Liverpool di sini juga, aduh ini kita kacau ya bosku di laga kemarin. Emang kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under ini agak kurang masuk ya bosku. Kalau menurut analisa saya kemungkinan ini udah ada hasil yang ditentukan ya bosku di laga kemarin. Ini sangat di luar dari prediksi saya ya bosku. Jadi mohon maaf untuk laga kita yang kemarin malam ini kita banyak yang tumbang. Oke. Dan untuk laga nanti malam saya sudah siapkan ya bosku. Di sini kita coba lebih berhati-hati lagi kalau kita lihat dari pasaran ya bosku. Pasaran sama head to head ini agak sedikit kurang ya bosku kalau buat analisa saya, tapi mudah-mudahan ini laga nanti malam ini kita masuk ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat emang laga kemarin ini kita kacau banget, tapi mudah-mudahan ini kita lebih baik lagi ya bosku. Dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari La Liga Spanyol. Oke, dimana sini ada Espanyol hadapan dengan Valencia untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi line up sini ada 3 pemain ya bosku dari tuan rumah yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan juga kalau kita lihat dari segi standing klasemen sementara, di sini Espanyol yang lagi terpuruk ya bosku itu berada di peringkat 17, sedangkan Valencia yang berada di peringkat 9 ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dilihat dari segi pertahanan ya bosku, di sini Valencia cukup kokoh ya bosku dilihat dari segi pertahanan. Dan kalau juga kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head, di sini kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang ya bosku. Untuk laga nanti malam ini kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut analisa saya bosku. Valencia yang bermain di UE saya rasa tidak bakalan tumbang untuk laga nanti malam, kemungkinan ini dengan skor 1-1 atau berbagi poin untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini saya lebih bermain aman aja ya bosku untuk laga nanti malam, untuk pegang Valencia di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2-3 seperempat. Oke. Kalau nggak sini Valencia bisa menangkan laga, itu kemungkinan paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Itu kalau menurut analisa saya. Oke, kembali ke analisa bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang kedua ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Italia Serie A, di mana ada Lecce berhadapan dengan Cremona ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat emang dari segi line up ya bosku, ada 2 pemain dari bintang tamu yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat performa dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dalam 5 debut terakhir ya bosku, dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Lecce sama Cremonense ini kita bisa bilang performanya ini juga cukup seimbang ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat dari segi pertahanan ataupun penyerangan untuk dua klub ini ya bosku, di sini kita lebih menjagokan tuan rumah ya bosku. Saya rasa tuan rumah ini bakalan tidak tumbang karena di sini dia harus mengantongi kemenangan ya bosku. Lecce ini harus mengantongi kemenangan karena dia masih berada di posisi yang kurang bagus ya bosku, atau kurang aman. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam dari pasaran handicap dan 4 under, bos-bosku bisa pegang Lecce di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2-3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada di laganya MU ya bosku versus MCT. Nah, kalau kita lihat emang dari segi purpuran sini MCT terlalu berani ya bosku, kasih handicap paling besar itu 1/3 seperempat ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi line up ini cukup berat ya bosku untuk laga nanti malam untuk dua klub ini. MCT yang bermain di kandang saya rasa agak sulit ya bosku bisa
menang sama MU. MU ini emang dari segi performa agak kurang bagus, tapi kalau kita lihat dari laga head to head, saya rasa MU ini tidak bakalan tumbang ya bosku. Oke, dengan selisih 2 gol ini agak sulit kalau menurut analisa saya. Emang kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head 2 laga terakhirnya ya bosku, sini MCT bisa mengantongi kemenangan itu dengan skor selisih banyak ya bosku, tapi tidak untuk laga nanti malam ya bosku, karena MU ini emang berada di perma yang kurang bagus. Tapi kalau kita lihat dari pasaran ini agak sulit kalau MU bisa kebobolan 2 gol untuk laga nanti malam. Paling banyak ini bisa selisih 1 gol ya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk pegang MU ya bosku di nahan 1/3/4 atau bisa bermain di under 3,5. Oke, perkiraan skor di sini bisa 2-1 atau 1-1 untuk laga nanti malam ini. Oke, next. Di sini kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya pergi ke laganya Celta Vigo berhadapan dengan Real Betis. Oke, kalau kita lihat dari segi line up ini cukup berat bagi Betis karena ada 3 pemain yang bakalan absen ya bosku. Sini Cavani bakalan absen juga. Kalau juga kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ini Betis yang menempati peringkat 4 ya bosku, sedangkan Celta Vigo tuan rumah yang menempati peringkat 13. Oke, kalau kita lihat emang kemungkinan laga ini terjadi over goal ini masih terbuka lebar ya bosku. Kalau kita lihat dari segi pertahanan, dua klub ini juga cukup kurang baik ya bosku pertahanannya nih. Jadi performanya ini agak sedang-sedang ya bosku lini belakang dari dua klub ini. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini masih terbuka lebar. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku. Saya rasa Celta Vigo yang bermain di kandang bakalan tidak tumbang ya bosku untuk laga nanti malam. Paling buruk laga ini bisa terjadi imbang kalau menurut analisa saya ya bosku. Oke, kalau Celta Vigo ini saya rasa agaknya sulit ya bosku untuk kalah untuk laga nanti malam ini. Jadi bos-bosku bisa pegang Celta Vigo di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4. Di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk bermain di over under untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di Liga Inggris, di mana sini ada Leeds United yang menjamu Aston Villa untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi line up ya bosku, ada beberapa pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan dua klub ini lagi bersaing ya bosku untuk bisa tampil lebih baik ya bosku, karena juga kita lihat dari segi pertahanan ini dua klub ini juga cukup alot juga ya bosku. Oke. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head ya bosku, di sini Aston Villa yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, Aston Villa yang bermain di away saya rasa tidak bakalan tumbang untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan berbagi poin ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang Aston Villa di nahan setengah atau bisa bermain di under 3. Perkiraan skor di sini bisa 1-1 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Utamakan juga pilih analisa bos-bosku. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.